Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAKNSI, dan Ibu Niputu Anindya Sarasija Prameswari SAKNAK, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan hasil analisis saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Sevilla Indrayani dengan NIM 23170511017 dari kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan analisis terkait pengungkapan standar spesifik GRI 2021 aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan PT Sampurna Agro Tbk tahun 2023. Nah, perlu kita ketahui bahwa PT Sampurna Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit serta komoditas pertanian lainnya seperti sagu dan karet. Nah, perusahaan ini berkomitmen pada praktik pertanian berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan fokus pada peningkatan produktivitas, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Nah, sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, PT Sampurna Agro Tbk secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Nah, adapun analisis GRI 200 aspek ekonomi. Yang pertama, GRI 201 kinerja ekonomi, terdapat pengungkapan 201 strip 1 tentang nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan juga didistribusikan. Nah, dapat kita lihat berdasarkan laporan keberlanjutan di samping, pada tahun 2023, perseroan mencatatkan total nilai ekonomi yang diperoleh sebesar 5.756 miliar. Nah, hal ini mengalami penurunan tipis sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari penjualan minyak kelapa sawit dan juga inti sawit. Nah, dari jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan, sebanyak 5.872 miliar telah didistribusikan kepada berbagai pihak, termasuk untuk biaya operasional sebesar 4.825 miliar, kemudian pembayaran kepada pemegang saham sebesar 360 miliar, kreditur sebesar 249 miliar, serta kepada pemerintah dan masyarakat sebesar 437 miliar. Nah, karena total ini eh, melebihi nilai ekonomi yang dihasilkan, maka perseroan mencatatkan nilai ekonomi yang ditahan negatif sebesar 116 miliar. Nah, hal ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menjaga kontribusi ekonomi meskipun di tengah tantangan penurunan laba akibat harga komoditas. Nah, selanjutnya pengungkapan 201 strip 2 tentang implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Nah, pada tahun 2023, fenomena El Nino menyebabkan kekeringan ekstrem yang mempengaruhi tanaman dan berisiko menurunkan produksi CPO di tahun 2024. Nah, dalam hal ini, PT Sampurna Agro Tbk berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim dengan melakukan berbagai langkah mitigasi dan juga adaptasi. Nah, yang pertama dalam upaya mitigasi, perseroan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas atau PLTBG yang memanfaatkan gas metana dari limbah cair sebagai sumber energi. Nah, sementara itu, untuk adaptasi, perseroan mengembangkan bahan tanam sawit yang tahan kekeringan melalui riset dan bioteknologi. Nah, selain itu, dilakukan konservasi tanah dan air seperti pemantauan curah hujan, pembuatan embung, penanaman tanaman penutup tanah, dan pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit. Nah, guna menjaga kelembapan lahan dan melindungi tanaman dari kekeringan. Selanjutnya itu terdapat pengungkapan
201/3 tentang kewajiban program pensiun manfaat dan program pensiun lainnya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kepada karyawan, PT Sampurna Agro Tbk menyelenggarakan program pensiun dan jaminan hari tua melalui BPJS. Dalam skema ini, perseroan menanggung sebesar 3,7% untuk jaminan hari tua dan 2% untuk jaminan pensiun. Sementara itu, karyawan berkontribusi masing-masing sebesar 2% untuk jaminan hari tua dan 1% untuk jaminan pensiun. Selanjutnya, pengungkapan 201/4 tentang bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Dalam hal ini, perseroan melaporkan tidak pernah menerima bantuan finansial dari pemerintah. Selanjutnya yaitu GRI 202 tentang keberadaan pasar. Nah, dalam hal ini, terdapat pengungkapan 202/1 tentang rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Nah, penetapan standar upah atau gaji di PT Sampurna Agro Tbk senantiasa mengacu kepada ketentuan upah minimum di setiap provinsi tempat area kerja perseroan, khususnya yang berlaku di sektor perkebunan dan ditinjau secara berkala setiap tahunnya. Nah, perseroan dalam hal ini tidak menerapkan pembedaan dalam penetapan standar gaji bagi karyawan laki-laki dan perempuan, sehingga upah pekerja baru bagi karyawan laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Nah, selanjutnya terkait dengan pengungkapan 202/2 proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat. Nah, dalam hal ini, perseroan terus melibatkan talenta lokal yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi senior dalam manajemen. Nah, diketahui per akhir tahun 2023, sebanyak 20% dari manajemen senior itu berasal dari masyarakat lokal. Selanjutnya itu terdapat GRI 223 tentang dampak ekonomi tidak langsung. Nah, dalam hal ini terdapat pengungkapan 203/1 tentang investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Nah, bentuk kontribusi program CSR infrastruktur perseroan pada tahun 2023 adalah tetap berkomitmen terhadap peningkatan kualitas akses transportasi agar aktivitas ekonomi masyarakat itu berjalan dengan lancar. Nah, sepanjang tahun 2023, perseroan memperbaiki lebih dari 550 km jalan desa, kecamatan, hingga provinsi di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, perseroan juga mendukung pembangunan dan perbaikan fasilitas umum masyarakat atau desa, seperti pembangunan taman desa, taman makam, saung untuk kelompok tani, sumber air bersih, dan sejumlah rumah ibadah serta kantor desa dan juga sarana olahraga. Nah, selanjutnya pengungkapan 203/2 tentang dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Nah, keberadaan PT Sampurna Agro Tbk memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang positif bagi masyarakat sekitar, terutama melalui program-program yang mendorong warga untuk mandiri secara ekonomi dan turut menggerakkan perekonomian lokal. Nah, program tersebut memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu GRI 204 praktik pengadaan. Dan dalam hal ini terdapat pengungkapan 201/1 tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Nah, setiap tahun perseroan menilai kinerja pemasok berdasarkan aspek berkelanjutan seperti lingkungan, keselamatan kerja, dan juga hak asasi manusia. Nah, diketahui pada tahun 2023 sebesar 849 miliar atau hampir seluruh nilai pengadaan barang dan jasa perseroan itu dibelanjakan kepada pemasok lokal. Nah, sementara itu dalam GRI 205 tentang anti korupsi, terdapat pengungkapan 205/2 tentang komunikasi dan pelatihan kebijakan dan prosedur anti korupsi. Nah, dalam hal ini, perseroan berkomitmen menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nah, komitmen tersebut secara eksplisit maupun implisit telah dimuat dalam The Sampurna Way dan Kode Etik Perseroan. Nah, kebijakan anti korupsi ini disosialisasikan secara rutin kepada seluruh karyawan melalui sosialisasi kode etik dan watch-blowing system, serta penandatanganan fakta integritas. Selanjutnya, terdapat juga GRI 207 tentang pajak. Nah, dalam hal ini terdapat pengungkapan 207 strip 1 tentang pendekatan terhadap pajak. Nah, kebijakan perpajakan yang berlaku di perseroan secara umum diterapkan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk merinci jenis dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, serta membayarnya secara tepat waktu. Nah, perseroan terus mengikuti perubahan peraturan perpajakan untuk di bidang perpajakan dan menerapkannya pada perhitungan perpajakan. Nah, selanjutnya terdapat analisis GRI 300 aspek lingkungan. Nah, di sini terdapat GRI 301 tentang material. Nah, adapun pengungkapan 301 material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Nah, di sini PT Sampurna Agro Tbk memproduksi dua produk utama yaitu CPO dan Park kernel atau PK yang seluruhnya itu diolah dari tandan buah segar atau kelapa sawit. Nah, hingga akhir tahun 2023, Perseroan mengoperasikan 8 pabrik kelapa sawit dengan sebagian besar pasokan TBS itu berasal dari kebun inti dan plasma binaan. Nah, komposisi pasokan TBS yang diolah di PKSI selama tahun 2023 diantaranya 66% dari kebun inti, 25% dari kebun plasma atau mitra, dan 9% dari pihak ketiga. Nah, dengan total TBS dari kebun inti dan plasma perseroan di tahun 2023 mencapai 1.728.590 ton. Sementara dalam pengungkapan 301 strip 2, material input dari daur ulang yang digunakan. Nah, dalam hal ini, material daur ulang yang dimanfaat oleh PT Sampurna Agro Tbk di tahun 2023 mencapai 702.986 ton. Selanjutnya, GRI 302 tentang energi. Nah, dalam hal ini terdapat pengungkapan 302 strip 1 tentang konsumsi energi dalam organisasi. Nah, dalam hal ini perseroan menggunakan energi tak terbarukan dan juga energi terbarukan. Dalam energi tak terbarukan, perseroan menggunakan solar dan listrik untuk mendukung operasional kebun, pengolahan TBS menjadi CPO di PKS, bisnis benih, DXB Sriwijaya, serta layanan laboratorium. Nah, total konsumsi energi tak terbarukan mencapai 35.332.995 kWh atau setara dengan 127.199 GJ. Nah, sementara dalam energi terbarukan, perseroan menggunakan gas metana yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga biogas dengan total konsumsi sebesar 7.845.834 kWh atau setara dengan 28.245 GJ. Nah, sebanyak 751.194 kWh atau setara dengan 2.704 GJ digunakan untuk operasional pembangkit, sementara sisanya dijual ke jaringan PLN. Nah, serta biomasa berupa cangkang dan serat mesokorp yang digunakan sebagai bahan bakar turbin untuk operasional PKS menghasilkan energi sebesar 39.754.463 kWh atau setara dengan 143.116 GJ. Selanjutnya, adapun pengungkapan 302 strip 2 konsumsi energi di luar organisasi. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan pada tahun 2023, PT Sampurna Agro Tbk mencatat penggunaan energi tidak terbarukan di luar kegiatan operasional utama, seperti untuk keperluan perkantoran dan perumahan karyawan. Nah, energi yang digunakan terdiri dari bahan bakar solar dan listrik dari jaringan PLN.
Nah, diketahui di wilayah Sumatera, konsumsi solar mencapai 50.743 GJ dan listrik sebesar 16.925 GJ, dengan total penggunaan energi sebesar 67.668 GJ. Nah, sementara itu di Kalimantan, penggunaan solar tercatat sebesar 59.440 GJ dan listrik sebesar 90 GJ, dengan total konsumsi energi sebesar 59.530 GJ. Nah, secara keseluruhan, total konsumsi energi tidak terbarukan untuk aktivitas di luar organisasi mencapai 127.198 GJ, terdiri dari 110.183 GJ solar dan 17.015 GJ listrik PLN. Nah, selanjutnya terdapat pengungkapan 302/3 intensitas energi. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan PT Sampurna Agro Tbk tahun 2023, intensitas konsumsi energi dihitung berdasarkan total produksi dan jumlah energi yang digunakan dalam dua aktivitas bisnis utama, yaitu produksi CPO dan benih sawit. Untuk aktivitas produksi CPO, energi yang dikonsumsi mencapai 268.329 GJ dengan total TBS yang diolah sebanyak 1.900.174 ton. Nah, sehingga menghasilkan rasio intensitas energi sebesar 0,14 GJ per ton TBS. Sementara itu, untuk bisnis benih sawit, total konsumsi energi tercatat sebesar 4.385 GJ untuk memproduksi 23.805 butir kecambah yang menghasilkan rasio intensitas energi sebesar 1,84 kali 10 pangkat min 4 GJ per butir. Nah, selanjutnya terdapat pengungkapan 302/4 pengurangan konsumsi energi. Nah, sebagai upaya mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan dari bahan bakar fosil, di tahun 2023 perseroan menggunakan bahan bakar solar B30 dan B35 untuk seluruh proses bisnisnya. Nah, solar B30 atau B35 merupakan campuran dengan 30% atau 35% fatty acid medley ester atau FAME produk olahan minyak kelapa sawit dan sisanya itu solar. Nah, selanjutnya GRI 303 tentang air dan efluen. Nah, 303/3 303/1 tentang interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Nah, PT Sampurna Agro Tbk berkomitmen pada efisiensi dan keberlanjutan penggunaan air melalui pengelolaan sumber air sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan air di seluruh unit kerja. Kemudian selain itu perseroan juga mematuhi perizinan SIPA dan SIPAIR termasuk pencatatan harian, kemudian pemasangan flow meter dan pengukuran kualitas air. Nah, dalam hal ini, air digunakan untuk keperluan operasional seperti irigasi tanaman, proses di pabrik, dan kebutuhan karyawan serta masyarakat. Nah, upaya perlindungan sumber air dilakukan dengan tidak menggunakan agrokimia di sempadan sungai dan menjaga vegetasi alami dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya terdapat pengungkapan 303/2 tentang manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Nah, komitmen PT Sampurna Agro Tbk terhadap pelestarian sumber daya air diwujudkan melalui pengendalian kualitas efluen sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 68/2016. Nah, perseroan telah memiliki izin pembuangan air limbah domestik dan melakukan pemantauan kualitas air limbah domestik setiap bulan yang dilaporkan setiap 3 bulan sekali kepada instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam pengungkapan 303/3 pengambilan air. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan di atas, total volume pengambilan air mencapai 2.640.675 meter kubik yang seluruhnya itu bersumber dari air permukaan.
Nah, pengambilan ini dilakukan oleh 8 pabrik kelapa sawit atau PKS, termasuk PKS Belida, PKS Permata Bunda, PKS Sumber Sawit, PKS Telaga Hikmah, PKS Selapan Jaya, PKS Sumber Rangit, PKS UAI, dan PKS Lab. Nah, volume tertinggi tercatat oleh PKS Sumber Sawit sebesar 372 meter kubik. Sementara itu, PKS Lab mencatat volume terendah sebesar 164,89 meter kubik. Nah, pengambilan air ini mencerminkan komitmen perseroan terhadap pemanfaatan sumber daya air secara bertanggung jawab dalam mendukung operasionalnya. Sementara itu, dalam pengungkapan 303/4 tentang pembuangan air, berdasarkan laporan berkelanjutan di atas, total volume pembuangan air dari 8 unit pabrik mencapai 563.647 meter kubik. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 256.716 meter kubik merupakan limbah air outlet, sementara 306.931 meter kubik berasal dari limbah domestik. Nah, seluruh aktivitas ini bersumber dari air permukaan. Sebagian besar limbah cair hasil proses dialirkan melalui metode land atau application. Kemudian khususnya untuk pabrik-pabrik seperti PKS, Sumber Sawit, Telaga Hikmah, Selapan Jaya, Sungai Rangit, UAI, dan LAB. Sedangkan PKS Belida dan PKS Permata Bunda membuang limbah cair ke outlet. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perseroan mengelola pembuangan air sesuai izin dan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya pengungkapan 303/5 tentang konsumsi air. Nah, berdasarkan laporan berkelanjutan di atas, total konsumsi air bersih untuk kegiatan pabrik kelapa sawit mencapai 2.725.152 meter kubik yang mencangkup proses pemrosesan tandan buah segar dan penggunaan lainnya. Nah, dari jumlah tersebut sebesar 1.067.723 meter kubik digunakan untuk memproses 1.851.876 ton tandan buah segar dengan rata-rata konsumsi air 0,58 meter kubik per ton TBX. Nah, sumber air yang digunakan sepenuhnya berasal dari air permukaan. Selain itu, air digunakan untuk keperluan lain seperti pembersihan pabrik, kebutuhan boiler, MCK, dan laboratorium dengan volume mencapai 1.652.429 meter kubik. Nah, data ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mencatat penggunaan air secara rinci dan efisien di setiap pabrik kelapa sawit. Selanjutnya terdapat RI 304 keanekaragaman hayati. Nah, terdapat pengungkapan 304 step 1 tentang lokasi lokasi operasi yang dimiliki, disewa dan dikelola dan dekat kawasan lindung. Nah, perseroan terus menjalankan komitmen menjaga kelestarian lingkungan dengan membuka lahan tahan bakar dan tidak melakukan pembukaan lahan baru di kawasan lindung atau KBKT. Nah, lahan gambut dengan kedalaman berapapun dan hutan dengan SKT atau stok karbon tinggi untuk tanaman kelapa sawit. Nah, total area KBKT yang dikelola perseroan di areal konsensi per 31 Desember 2023 adalah 17.568 hektar. Nah, jumlah ini merupakan 10% dari total areal lahan kelapa sawit yang dikelola perseroan sekitar 184 hektar dan 13% dari total lahan yang telah ditanami yakni sekitar 132 hektar per akhir 2023. Sementara itu, terdapat pengungkapan 304/2 tentang dampak signifikan dari aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati. Nah, kegiatan operasional perseroan berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati, terutama melalui masuknya spesies atau hama invasif.
Nah, untuk memitigasi hal ini, perseroan menerapkan pengendalian hama terpadu secara manual dan biologis, termasuk penanaman tanaman menguntungkan dan penggunaan insektisida selektif. Dalam hal ini, perseroan juga menerapkan kebijakan penghentian penggunaan herbisida, paraquat, serta bahan kimia lain yang masuk dalam daftar WHO 1A atau 1B. Nah, pada tahun 2023, total penggunaan pestisida anorganik mencapai 175.818 kg atau setara dengan 1,33 kg per hektar. Nah, hal ini mengalami peningkatan sebanyak 0,05 kg per hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sementara itu, pemakaian agen hayati seperti metahirsium dan trichoderma meningkat menjadi 50,75 kg. Selanjutnya, terdapat pengungkapan 304/3 habitat yang dilindungi atau direstorasi. Nah, dalam hal ini perseroan berkomitmen melakukan rehabilitasi dan restorasi terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi atau KBKT, termasuk kawasan lindung yang sebelumnya itu telah ditanami kelapa sawit secara tidak sesuai seperti di sempadan sungai. Nah, untuk melindungi ekosistem serta flora dan fauna bernilai konservasi tinggi, perseroan mengelola dan memantau areal KBKT berdasarkan hasil identifikasi nilai konservasi tinggi. Nah, kegiatan pengelolaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan tandan batas di sekitar rawa dan sempadan sungai. Nah, perlindungan areal KBKT melalui pemasangan papan larangan dan patroli serta rehabilitasi dan pengayaan kawasan. Selanjutnya, dalam pengungkapan 304/4 tentang spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional. Nah, untuk fauna ditemukan berbagai spesies aves, mamalia, dan reptilia yang berstatus tinggi yang dilindungi. Nah, seperti bekatan, berang-berang, dan bangau tongtong dengan klasifikasi konservasi mulai dari list conker hingga endangered. Sementara itu, pada kelompok flora terdata beberapa spesies penting seperti gaharu, meranti, dan jeluntung yang masuk kategori vulnerable hingga critically endangered. Hal ini mencerminkan kepedulian perseroan terhadap pelestarian keanekaragaman hayati serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya terkait GRI 305 tentang emisi. Nah, terdapat pengungkapan 305/1 emisi GRA atau cakupan 1 langsung. Nah, berdasarkan hasil perhitungan emisi GRK tahun 2023, intensitas emisi GRA tercatat sebesar 569,31 kg CO2e per ton CPO. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 877,8 kg CO2 per ton CPO atau menurun sebesar 307,77 kg CO2 per ton CPO jika mengacu pada standar ISPO. Nah, penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan emisi langsung yang lebih baik. Nah, selanjutnya terdapat pengungkapan 305/2 emisi energi GRA cakupan 2 tidak langsung. Nah, untuk emisi GRA tidak langsung dari penggunaan energi, PT Sampurna Agro Tbk menerapkan metode perhitungan berdasarkan standar ISO 14064. Nah, berdasarkan perhitungan ini, intensitas emisi GRK pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,65 ton CO2e per ton CPO, yang mengindikasikan kontribusi dari konsumsi energi tidak langsung masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan emisi ke depannya. Nah, selanjutnya itu terdapat pengungkapan 305/5 tentang pengurangan emisi GRA.
GRK. Nah, pada tahun 2023, upaya pengurangan emisi GRK dilakukan melalui beberapa inisiatif utama. Nah, 2 instalasi metana capture yang mewakili 25% dari total pabrik kelapa sawit. Nah, perseroan berhasil mengelola 250-400 meter kubik limbah palm oil mill effluent atau POME yang menjadi biogas yang berkontribusi terhadap penurunan emisi sebesar 40.064 ton CO2e. Nah, selain itu, listrik dari pembangkit listrik tenaga biogas yang disalurkan ke jaringan PLN mencapai 7.094.640 kWh atau setara dengan pengurangan emisi sebesar 5.174 ton CO2e. Nah, berdasarkan faktor emisi BIGLO-C 2014, perseroan juga mengoptimalkan pemanfaatan limbah padat melalui penggunaan 363.537 ton tandan kosong kelapa sawit sebagai pupuk organik yang menggantikan kebutuhan pupuk kimia dan berkontribusi terhadap penurunan emisi. Selanjutnya ada GRI 306 tentang limbah. Nah, terdapat pengungkapan 306 strip 1 tentang timbulan limbah dan dampak signifikan terhadap limbah. Nah, PT Sampurna Agro Tbk mengindikasikan bahwa proses operasional khususnya pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik organik maupun non-organik. Nah, limbah yang timbul dari proses ini mencangkup cangkang, serat mesokarp, tandan kosong kelapa sawit, serta limbah cair dan padat dari pabrik kelapa sawit. Sementara itu, dalam pengungkapan 306-2 tentang pengelolaan dampak signifikan terkait limbah, perseroan menerapkan prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari proses operasional. Nah, selain itu, limbah TKKS atau tandan kosong kelapa sawit diaplikasikan pada kebun sawit sebagai pupuk organik untuk mencapai erosi dan hilangnya air tanah. Sementara itu, dalam pengungkapan 306-3 timbulan limbah sepanjang tahun 2023, kegiatan operasional PT Sampurna Agro Tbk menghasilkan timbulan limbah padat sebesar 815.126 ton. Nah, limbah ini sebagian besar berasal dari proses pengolahan kelapa sawit dan terdiri atas biomasa seperti cangkang, serat mesokarp, tandan kosong kelapa sawit, serta limbah padat. Selanjutnya, terdapat pengungkapan 306 strip 4 limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir. Nah, dalam hal ini, pada tahun 2023, perseroan berhasil mengalihkan sebesar 363.537 ton tandan kosong kelapa sawit dari pembuangan akhir dengan memanfaatkannya sebagai bahan organik untuk kebun. Nah, TKKS tersebut telah diaplikasikan di seluruh area perkebunan perseroan di wilayah Sumatera dan di Kalimantan mencakup lahan seluas 9.319 hektar. Selanjutnya dalam 306 strip 5 tentang limbah yang dikirim ke pembuangan akhir, dari total limbah padat yang dihasilkan sebanyak 43.128 ton berupa cangkang biomasa telah dijual kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau keperluan industri lainnya. Sementara sisanya diolah dan dimanfaatkan kembali untuk berbagai aplikasi lain. Kemudian pada GRI 308 tentang penilaian lingkungan pemasok, terdapat pengungkapan 308 strip 1 seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Nah, dalam hal ini sebagian besar sumber tandan buah segar atau TBS untuk pabrik kelapa sawit perseroan berasal dari kebun inti dan plasma binaan. Nah, di tahun 2023, perseroan telah memiliki SOP pembelian TBS. Nah, prosedur tersebut mengatur kebijakan tentang pembelian TBS dari pihak ketiga, yaitu pemasok TBS dari pihak ketiga harus mengisi form informasi dan pernyataan pemasok TBS dan form evaluasi pemasok TBS.
Nah, form tersebut harus dilengkapi sebelum atau pada saat penandatanganan kontrak pembelian TBS. Nah, selanjutnya itu mengenai GRI 400 tentang sosial. Nah, dalam hal ini terdapat GRI 401 kepegawaian. Nah, terdapat pengungkapan 401-1 tentang perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan pada tahun 2023, Perseroan mencatat perekrutan karyawan baru sebanyak 908. Nah, yang terdiri dari 775 laki-laki dan 133 perempuan. Nah, perekrutan terbesar terjadi pada kelompok usia 36 sampai 45 tahun, yakni sebanyak 207 orang. Nah, di sisi lain, jumlah karyawan yang keluar pada tahun tersebut mencapai 429 orang, dengan rincian 318 laki-laki dan 111 perempuan. Nah, total karyawan perusahaan hingga akhir 2023 tercatat sebanyak 9.283 orang, terdiri dari 7.955 laki-laki dan 1.328 perempuan. Sementara itu, tingkat pergantian karyawan secara keseluruhan tercatat sebesar 4,7% dengan turnover tertinggi berasal dari kelompok usia 36 sampai 45 tahun sebesar 1,5%. Nah, data tersebut mencerminkan upaya aktif perseroan dalam mengelola sumber daya manusia melalui perekrutan dan pengelolaan karyawan. Selanjutnya, terkait pengungkapan 401-2 tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu. Nah, PT Sampurna Agro Tbk menerapkan berbagai program kesejahteraan dan perlindungan karyawan, antara lain yang pertama, program jaminan sosial yakni program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sementara program jaminan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan melalui BPJS Kesehatan dan pembentukan klinik kesehatan dan lingkungan kerja, serta pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Sementara itu ada program kesehatan keselamatan kerja serta lingkungan yang meliputi pengadaan fasilitas dan alat proteksi diri dan pembentukan komite kesehatan dan keselamatan kerja serta penyediaan pelengkapan kerja. Nah, dalam hal ini juga terdapat program cuti karyawan seperti cuti tahunan, cuti dengan alasan khusus seperti melahirkan, menikah, dan kegiatan keagamaan seperti sunat, dan lain sebagainya. Serta terdapat program kesetaraan hak untuk bekerja dan penyediaan fasilitas sosial bagi pekerja difabel dan berkebutuhan khusus lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pengungkapan 401-3 tentang cuti melahirkan. Nah, berdasarkan laporan berkelanjutan di atas, sebesar 7.955 karyawan laki-laki dan 1.328 karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan. Dan dari jumlah tersebut, 173 karyawan laki-laki dan 56 karyawan perempuan mengambil cuti melahirkan. Dan data menunjukkan seluruh karyawan laki-laki yang mengambil cuti kembali bekerja setelah masa cutinya berakhir. Sedangkan untuk karyawan perempuan, sebanyak 49 orang kembali bekerja. Nah, hal ini mencerminkan bahwa perseroan mendukung hak karyawan atas cuti melahirkan serta menunjukkan tingkat kembalinya karyawan yang menjadi indikator positif dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi karyawan. Nah, selanjutnya itu GRI 402 tentang hubungan tenaga kerja dan manajemen. Nah, dalam hal ini terdapat pengungkapan 402-1 tentang periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Nah, perseroan mengutamakan hubungan yang terjalin dengan para karyawannya dan selalu mempertimbangkan perspektif mereka dalam mengambil keputusan penting yang mempengaruhi lingkungan kerja mereka. Nah, apabila akan terjadi perubahan operasional yang signifikan dan berdampak pada kondisi atau masa kerja karyawan, perseroan akan memberitahukan rencana perubahan tersebut kepada karyawan yang terdampak setidaknya 4 minggu sebelum perubahan tersebut diterapkan. Nah, selanjutnya terdapat GRI 403, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Nah, terdapat pengungkapan 403-1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, dalam hal ini, perseroan mendorong setiap unit kerjanya untuk menerapkan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, perseroan mengawasi dan juga mengawasi implementasi SMK 3 di setiap sektor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara dalam pengungkapan 403-2 terkait identifikasi bahaya, penilaian risiko dan investasi insiden, nah untuk menjamin keselamatan kerja karyawannya, perseroan memiliki proses untuk mengidentifikasi bahaya serta risiko di lapangan. Nah, proses ini terperinci dalam prosedur manajemen risiko sistem manajemen terpadu. Selanjutnya itu terdapat pengungkapan 403-3 layanan kesehatan. Nah, untuk melindungi para pekerja, perseroan juga menyediakan layanan kesehatan kerja berupa ketidakikutsertaan karyawan dalam BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam pengungkapan 403-4, partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dalam hal ini, dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, PT Sampurna Agro Tbk melibatkan karyawan melalui proses konsultasi dan partisipasi aktif. Nah, karyawan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait isu-isu K3 ini. Selanjutnya, terdapat pengungkapan 403-5 tentang pelatihan bagi pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kooperasional, PT Sampurna Agro Tbk menunjuk satu karyawan di setiap unit kerja, baik kebun maupun pabrik, untuk mengikuti pelatihan ahli K3 umum. Nah, personel ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan juga mengawasi pelaksanaan K3 serta melakukan evaluasi berkala. Nah, sebagai bentuk komitmen terhadap K3, perseroan menyediakan alat pelindung diri bagi seluruh pekerja di area operasional. Selain itu, pelatihan sosialisasi kampanye keselamatan serta pembaruan kebijakan dan prosedur K3 dilakukan secara rutin. Nah, selanjutnya ada pengungkapan 403-6 tentang peningkatan kualitas kesehatan pekerja. Nah, dalam hal ini perseroan mengelola klinik kesehatan di lingkungan kerja serta pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Nah, untuk meningkatkan kualitas kesehatan pekerja, klinik kesehatan ini berupa pusat kesehatan perkebunan dan klinik yang terdaftar sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dari BPJS Kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh karyawan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya itu ada pengungkapan 403-8 pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dalam hal ini sistem manajemen K3 yang diterapkan oleh perseroan mencakup seluruh karyawan tanpa terkecuali. Nah, semua pekerja baik tetap maupun kontrak berada dalam cakupan sistem yang dirancang sesuai dengan standar ISO. Nah, penerapan sistem ini memastikan bahwa setiap individu yang bekerja di lingkungan perseroan memperoleh perlindungan yang setara terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendapatkan akses terhadap pelatihan dan informasi yang relevan mengenai prosedur K3. Nah, selanjutnya itu terdapat pengungkapan 403-9 tentang layanan kecelakaan kerja. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan PT Sampurna Agro Tbk tahun 2023, perseroan mencatat indeks tingkat keparahan sebesar 202,34 dan indeks tingkat frekuensi sebesar 37,80. Nah, total jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja mencapai 59.843 jam. Nah, selama tahun tersebut terjadi satu kasus fatalitas akibat kerja yang dapat dicatat. Nah, data ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memantau dan melaporkan kinerja kesehatan serta keselamatan kerja secara transparan.
Selanjutnya, GRI 404 terkait pelatihan dan pendidikan. Nah, terdapat pengungkapan 404 strip 1 tentang rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Nah, di sini rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun mencapai 15 jam. Nah, karyawan laki-laki menerima pelatihan rata-rata selama 16 jam, sedangkan karyawan perempuan selama 9 jam. Nah, pelatihan terbanyak diberikan kepada karyawan di level operasional, baik dari segi total jam maupun jumlah karyawannya. Nah, data ini menunjukkan bahwa perseroan berupaya meningkatkan kompetensi SDM di seluruh jenjang melalui pelatihan yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada pengungkapan 404 strip 2 tentang program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Nah, dalam hal ini salah satu program utamanya adalah Sampurna Talent Service Force Result atau STAR. Nah, STAR merupakan program pelatihan intensif yang juga dapat diikuti oleh calon karyawan. Nah, STAR membahas sisi teknis, agronomi, teknis, kemudian administrasi, manajerial, dan juga kepemimpinan. Nah, selanjutnya terdapat pengungkapan 404 strip 3 tentang persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Nah, untuk melengkapi dan menguji efektivitas pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kebutuhan karyawan, perseroan meninjau kinerja dan jalur pengembangan karir karyawan secara rutin. Nah, sepanjang tahun 2023, sebanyak 94 karyawan menerima tinjauan rutin tersebut. Nah, selanjutnya terkait GRI 405, keanekaragaman dan peluang setara. Nah, terdapat pengungkapan 405.1 tentang keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan PT Sampurna Agro Tbk tahun 2023, total jumlah karyawan meningkat sebesar 6% dari 8.804 orang pada tahun 2022 menjadi 9.283 orang pada tahun 2023. Nah, peningkatan ini terjadi pada seluruh kelompok usia dengan kelompok usia 26 sampai 35 tahun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11%. Nah, berdasarkan jenjang manajemen, mayoritas karyawan berada di level operasional yang juga mencatat peningkatan paling signifikan sebanyak 475 orang atau sebesar 6%. Nah, sementara itu jumlah karyawan di tingkat direktur dan general manager serta senior manager dan manajer mengalami sedikit penurunan masing-masing sebesar 6% dan 5%. Nah, komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan peningkatan baik pada karyawan perempuan maupun pada karyawan laki-laki. Nah, hal ini mencerminkan komitmen perseroan terhadap keberagaman dan inklusi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya dalam pengungkapan 405/2 tentang rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam hal ini, dalam menetapkan standar gaji, nah perseroan tidak menetapkan pembedaan apapun terhadap karyawan laki-laki dan perempuan, sehingga rasio gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Selanjutnya terdapat GRI 406 tentang non-diskriminasi. Nah, terdapat pengungkapan 406/1 tentang insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, sepanjang tahun 2023 tidak ada insiden yang terkait dengan diskriminasi atas dasar ras, suku, asal negara, agama, cacat fisik, jenis kelamin, orientasi seksual, dan keanggotaan serikat pekerja atau afiliasi politik atau umur. Nah, selanjutnya GRI 407 tentang kebebasan bersertifikat dan perundingan kolektif. Terdapat pengungkapan 407/1 tentang operasi dan pemasok hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif yang berisiko. Nah, di PT Sampurna Agro Tbk terdapat beberapa serikat pekerja asing yang dibentuk untuk menjadi mitra perseroan dalam memastikan adanya mekanisme dialog yang membangun dan
positif. Nah, demi tercapainya kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan, seluruh pekerja juga memastikan terlaksananya komitmen perseroan dalam menjelaskan konvensi internasional labor organization dan free and fair labor principle. Nah, selanjutnya terdapat GRI 408 tentang pekerja anak. Nah, terdapat pengungkapan 408-1 tentang organisasi, operasi, dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja. Nah, industri perkebunan memiliki potensi risiko terhadap praktik pekerja anak. Nah, sesuai dengan kebijakan internal, perseroan memiliki komitmen untuk tidak merekrut atau mempekerjakan pekerja di bawah umur di seluruh area operasionalnya. Nah, seluruh karyawan perseroan harus berusia minimal 18 tahun sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya tentang GRI 409 tentang kerja paksa dan wajib paksa. Nah, dalam hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketenaga kerjaan yang etis, PT Sampurna Agro Tbk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kerja paksa atau wajib paksa. Nah, komitmen ini dituangkan dalam kebijakan internal yang berlaku bagi seluruh kegiatan operasional dan rantai pasokan. Sementara dalam GRI 411 tentang hak masyarakat adat, nah, terdapat pengungkapan 411-1 tentang insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Nah, karena tidak ada masyarakat adat yang tinggal di wilayah operasional perseroan, maka tidak terdapat insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Kemudian ada GRI 413 tentang masyarakat setempat. Nah, terdapat pengungkapan 413-1 tentang operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Nah, dalam hal ini perseroan secara aktif melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan usahanya di wilayah operasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan permodalan kepada UMKM. Nah, selama 3 tahun dari 2021 sampai 2023, perseroan telah membantu permodalan lebih dari 335 kenalan kepala keluarga. Sementara dalam 413-2, operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Nah, perseroan berupaya mencegah dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal dalam hak kepemilikan lahan. Perseroan mengakui dan menghormati kepemilikan lahan seperti hak legal, hak adat, dan hak pemanfaatan. Nah, oleh masyarakat sesuai dengan dokumen yang dimiliki masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya terdapat GRI 414 tentang penilaian sosial pemasok. Dalam hal ini terdapat pengungkapan 414-1 tentang seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial. Nah, dalam upaya mendukung praktik sosial yang adil, PT Sampurna Agro Tbk mensyaratkan seluruh pemasok baru termasuk kontraktor dan penyedia layanan lainnya untuk memenuhi kriteria sosial berdasarkan kebijakan keberlanjutan perusahaan. Nah, kriteria ini mencakup kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia sosial, dan ketelusuran produk, khususnya untuk produk kelapa sawit. Nah, pada tahun 2023, sebesar 100% pemasok baru diseleksi berdasarkan kebijakan keberlanjutan perseroan yang menguji kinerja lingkungan dan juga sosial setiap pemasok. Selanjutnya terdapat GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan. Nah, terdapat pengungkapan 416-1 tentang penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk jasa. Nah, untuk memastikan keamanan dan keamanan pelanggan terhadap produk-produk perseroan, nah produk pati sagu perseroan dengan merek dagang Prima Start telah terdaftar dan menerima surat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 15 Februari 2012 serta sertifikasi halal. Selanjutnya dalam pengungkapan 416-2, insiden
kepatuhan terhadap sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk jasa. Nah, pada tahun 2023, perseroan tidak mencatat insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produknya. Selanjutnya itu terdapat GRI 7 tentang pemasaran dan pelabelan. Nah, dalam pengungkapan 417-1 tentang persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk jasa, prosedur pelabelan untuk benih sawit perseroan bermerek DXP Sriwijaya telah dijalankan dengan memenuhi seluruh persyaratan dan regulator di Indonesia. Sementara dalam pengungkapan 417-2 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa, pada tahun 2023 PT Sampurna Agro Tbk tidak menerima laporan ataupun temuan insiden ketidakpatuhan yang berkaitan dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh produk dan jasa yang dipasarkan oleh perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sementara dalam pengungkapan 417-3 insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran sepanjang tahun 2023 tidak terdapat laporan insiden ketidakpatuhan terhadap ketentuan komunikasi pemasaran di lingkungan PT Sampurna Agro Tbk. Nah, dalam hal ini perseroan senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan komunikasi dan pemasaran dilakukan secara etis dan transparan. Baik, itulah hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.